Menurut saya, KIP Kuliah merupakan program pemerintah yang sebelumnya program beasiswa bidik misi yang sekarang diganti menjadi KIP Kuliah. KIP Kuliah membantu para mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya yang kekurangan dalam segi ekonomi. KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Hal ini sesuai penjelasan dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di pasal 76 ayat 1 berbunyi, pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. KIP ini sendiri merupakan sebuah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin atau yang rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya dari usia 7 sampai 18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapatkan KIP ini akan diberikan dana tunai secara reguler oleh pemerintah yang nantinya akan tersimpan di dalam kartu tersebut. Program KIP ini nantinya akan ditujukan kepada 15,5 juta masyarakat yang tidak mampu yang ingin menyekolahkan anaknya baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar dari rentang umur 7 sampai 18 tahun. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah akan turun drastis. Kartu Indonesia Pintar merupakan bentuk pelaksanaan dari program Indonesia Pintar yang merupakan program unggulan dari Presiden kita Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada tanggal 3 November 2014. Adapun persyaratan KIP kuliah tersendiri yaitu selain berprestasi dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, untuk mendapatkan KIP kuliah ini diberlakukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun 2022, 2021, atau 2020. Syarat yang kedua adalah nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan nomor induk kependudukan atau NIK yang valid. Syarat yang selanjutnya, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS dengan prodi akreditasi A dan B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu untuk prodi dengan akreditasi C. Menurut saya, program KIP Kuliah dinilai sangat efektif dalam membantu pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki ekonomi rendah. Menurut saya, KIP kuliah ini kurang efektif ya dalam penyebarannya, karena kurang jujurnya dalam seleksi penerimaan KIP ini. Jika siswa sudah mendapat KIP dari sekolah dasar, menengah maupun atas, maka saat ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka ia sudah dapat KIP kuliah ini. Dan jika mahasiswa yang sebelumnya belum mendapat atau belum mendaftar, jika saat perkuliahan mendaftar KIP kuliah ini itu sangat sulit karena birokrasi pendaftarannya itu sangat terbelit-belit dan tidak terprogres secara rapi. Adanya bantuan berbentuk KIP kuliah ini membuat polemik di masyarakat. Salah satunya adalah pertimbangan keefektifan KIP kuliah dalam penanggulangan putus sekolah karena terhalang biaya. KIP kuliah ini merupakan program yang bagus karena dapat membantu orang dengan ekonomi rendah untuk tetap bisa bersekolah. Akan tetapi, KIP kuliah ini sering menjadi pembahasan karena
kurang jujurnya dalam penerimaan seleksinya atau yang sering kita dengar yaitu kurang tepat sasaran. Dapat kita lihat ketepatan waktu penerimaan program sampai kepada penerima Kartu Indonesia Pintar, apakah sampai kepada penerima tepat waktu ataukah ada kemoleran waktu. Kemudian dapat kita ketahui apakah dana yang diperoleh penerima Kartu Indonesia Pintar dimanfaatkan dengan baik ataukah digunakan untuk hal lain yang tidak ada hubungannya dengan keperluan sekolah. Pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak dengan tingkat ekonomi rendah yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka serta mempunyai kesempatan yang sama seperti siswa lainnya. Pengalokasian bantuan ini berupa dana dan beberapa belum terpenuhi atau bisa dibilang belum terbagi secara merata. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ini masih banyak siswa yang belum menerima bantuan tersebut, padahal memang benar-benar sangat membutuhkan. Terkadang, bantuan program Kartu Indonesia Pintar salah sasaran kepada siswa yang sebenarnya dari keluarga yang ekonominya tercukupi. Berikut adalah contoh kasus sebagai penguatan jika KIPK belum tepat sasaran atau kurang efektif. Semenjak diadakannya program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, terjadi beberapa kasus, seperti kasus pemalsuan data yang seharusnya dana itu digunakan oleh mahasiswa yang benar-benar kurang mampu dalam ekonominya, tetapi mahasiswa yang memalsukan data tersebut malah mendapat bantuan dari KIPK kuliah tersebut. Adapun penyebab kasus terjadinya program KIP kuliah salah sasaran antara lain adanya pemalsuan data, yang kedua tidak adanya evaluasi penyebaran KIP kuliah, yang ketiga tidak ada survei lapangan seperti wawancara atau observasi, yang terakhir adalah pengusulan calon penerima yang tidak benar. Upaya yang dilakukan untuk meluruskan kasus yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyeleksi data yang masuk dengan lebih ketat. Yang kedua harus melakukan survei di lapangan. Yang selanjutnya memverifikasi dan validasi data Dapodik. Yang keempat yaitu penggunaan NISN bukan lagi Dapodik sebagai bahan acuan pendaftaran. Yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan evaluasi secara rutin. KIPK sebenarnya adalah program yang bagus dikembangkan di Indonesia karena dapat membantu mencerdaskan masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam melakukan seleksi dan penyebaran KIPK itu sendiri. Saat ini, rawan sekali pemalsuan data agar mampu mendapatkan bantuan, terutama pada masa pandemi seperti ini. Maka, penting sekali adanya survei lapangan untuk menentukan para calon penerima KIPK. Tak hanya itu, pemerintah harus rutin melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dana yang tersebar digunakan dengan bermanfaat, pemberian surat peringatan, hingga dicabutnya status sebagai mahasiswa penerima KIPK menjadi hukuman yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa yang lainnya.